tangan dong. Wah, udah gede-gede ya. Dulu waktu Bapak masuk ke sini tahun 2004, 2005, kalian masih pada ingusan. Belum lahir ya? Ya, ada yang udah lahir lah ya. Sekarang udah pada cantik, udah pada ganteng. Terus juga bahaya AIDS. Tuh, ya kan? AIDS, HIV. Ya kan? Apa saja yang menjadikan penyebab penularannya. Karena ini bisa saja ditularkan oleh orang dewasa yang tanpa kita sadari kepada adik-adik bahkan kepada anak-anak. Nah, insya Allah ini bermanfaat sekali bukan hanya untuk adik-adik sekalian, tetapi juga untuk kita orang-orang yang dewasa. Ya, terima kasih nih kepada Ibu Yaya yang sudah juga membantu suksesnya kegiatan ini. Ustaz Somad juga nih. Nanti doain Ustaz aja jangan saya Bu. Ya, lebih afdol nih Ustaz nih. Saya kira itu saja sambutan dari saya. Insya Allah kegiatan-kegiatan ini dari pengurus RT dan RW akan selalu mendukung. Karena untuk kebaikan kita semua. Terutama adik-adik semua ini. Adik-adik ini akan penerus ibu-ibu untuk 5-10 tahun yang akan datang. Setuju nggak? Jadi betul-betul merupakan sumber daya manusia yang potensial yang sangat dibutuhkan oleh negeri ini ke depan untuk majunya sebuah negeri. Terima kasih Pak Poco atas sambutannya. Teman-teman di sini mungkin ada yang belum tahu tentang Posmaja Kalibaru Permai, atau ada pernah didatangi rumahnya oleh kakak-kakak Posmaja tapi belum terlalu paham. Nah, mari kita dengar lebih lanjut dari Ibu Tuti untuk memberikan sambutannya selaku Ketua Ramah Anak RW 07. Kepada Ibu Tuti dipersilakan. Yang saya hormati ada Bapak Heru sebagai pembina Ramah Anak Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilodong. Kemudian ada Bapak Poco selaku Ketua RW 07. Nurse Ira sebagai narasumber yang datang jauh-jauh. Setengah dekat, oke. Dan juga para remaja yang hebat-hebat. Terima kasih banyak atas kesediaannya untuk hadir di sini. Kita belajar bareng-bareng ya. Pamus, asik. Nah, alhamdulillah kita berkumpul di sini dalam acara ngobrol tentang remaja sebagai salah satu materi Magister Keperawatan Spesialis Maternitas. Kepada Ibu Ira dipersilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Yang alhamdulillah hari ini di suasana yang penuh menurut saya sih berkah ya. Tadi sempat hujan gitu kan. Kemudian saya pikir cuma 5 orang atau 6 orang yang datang, nggak apa-apa lah. Niat yang baik insya Allah akan membawakan hasil yang baik. Tapi ternyata pas datang dari jauh, lumayan itu orang atau apa gitu ya, kok banyak gitu ya. Alhamdulillah puji syukur ya, saya panjatkan dan surprise banget gitu ya buat Perumahan Kalibaru yang sudah bisa menciptakan acara ini gitu ya. Dan itu pastinya tentunya berkat Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkan hati kita semua biar Perumahan Kalibaru ini menjadi perumahan yang berkah gitu ya. Kemudian tak lupa pula salawat beserta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Yang saya hormati, yang pertama Pembina Ramah Anak Kelurahan Kalibaru Bapak Heru Siswanto, kemudian Koordinator Posmaja Kelurahan Kalibaru Ibu Siti, kemudian Bapak Ketua RW Bapak Poco Sigit, Ibu Disti sebagai Ketua PKK RW 07, dan yang saya hormati Ibu Tuti sebagai Ketua Ramah Anak dan Pembina Posmaja, dan ibu-ibu yang tidak saya sebutkan satu persatu. Ya, terima kasih atas kesempatan saya berkenalan dan mungkin sebenarnya sharing ilmu ya. 13. Oh ya, 14, 15,
16, 17, 18. Nah, soalnya ini saya pengen tahu umurnya. Reproduksi ini kan identik dengan kalau negatif ke arah negatif kurang. Jadi bicaranya saya ngomongin remaja, mau dari sisi yang mana? Dari sisi sosial kah? Ya kan? Karena reproduksi itu kalau dibahas akan berdampak ke berbagai sisi. Dari sisi agama dia akan berdampak, ke sisi sosial dia akan berdampak, ke sisi mental dia akan berdampak. Artinya kalau reproduksinya sehat, insya Allah semuanya akan nyaman, akan sehat. Gitu. Coba deh kalau ada nggak yang pernah sakit kukunya atau tangannya, jarinya, keiris sedikit gitu? Ada, rasanya gimana deh? Sakitnya ke seluruh badan atau hanya tangannya aja? Hanya tangannya aja. Badannya meriang nggak kira-kira? Kalau sampai dalam gitu, meriang kan? Ya, itu artinya ketika satu tubuh cuman jari aja sakit, seluruh tubuh juga akan sakit. Begitupun kalau reproduksi. Ya, jadi sistem reproduksi itu adalah satu kesatuan tubuh. Yang kalau reproduksinya sakit, tidak sehat, akan berdampak ke semuanya, ke mentalnya, gitu ya, ke sosialnya, gitu kan? Ya, gitu. Nah, sebelumnya Wira mau tanya lagi, gitu. Kira-kira kalian setuju gak sih disebut remaja? Coba mau jawab ayo. Udah merasa, oh iya saya remaja, oh saya anak-anak. Ayo, siapa yang mau kasih sharing gitu? Oh, siapa namanya? Oh, depan lagi, belakang. Atau yang laki-laki boleh. Aku udah remaja, aku masih anak-anak. Kira-kira ada kak? Namanya siapa kak? Yang pakai baju kotak-kotak kak? Oh enggak. Seneng gak dibilang remaja kak? Hah? Seneng? Senangnya gimana? Oh, rasanya bukan anak-anak gitu ya kak ya? Nah, sekarang kalau dilihat dari penduduk yang ada di dunia, remaja itu berjumlah ya 270.239.917, 2/3-nya berada di usia produktif. Nah, berapa sih angkanya? 17%-nya adalah remaja. Ya. Nah, untuk angka pastinya 52% laki-laki dan 48% wanita. Nah, kira-kira remaja seberapa pentingnya sih buat negara gitu ya? Dari yang luas dulu. Penting gak sih kalian itu buat negara Indonesia? Penting. Boleh nggak ada yang mau tunjuk tangan? Kenapa sih kok kita dibilang penting gitu? Ayo. Kenapa kita dibilang penting gitu ya? Kan kalian remaja ya? Kan tadi bilangnya penting ya? Kira-kira alasannya apa dibilang penting? Iya, kita ada. Oh apa? Artinya MC tuh kayaknya dengar dong. Ya boleh deh MC-nya. Tadi suaranya. Oh apa kak? Ayo kak. Kenapa dibilang penting kak? Karena kita penerus bangsa. Oh karena kita penerus bangsa. Bagus ya, tepuk tangan. Ya. Jadi ada nggak yang belum saat menyadari bahwa remaja itu penerus bangsa, ada nggak? Alhamdulillah di perumahan Kalibaru ini, alhamdulillah ada aksesnya. Jadi nanti kalau Bu Tuti undang-undang, ayo datang gitu ya di acara remaja, jangan sungkan-sungkan untuk datang. Bismillah dengan niat yang baik supaya kita jadi generasi yang baik. Kan tadi katanya generasi penerus bangsa gitu ya. Nah, kita semangat untuk datang. Kenapa? Ya, karena kendalanya salah satu kendala remaja melakukan penyimpangan seksual karena dia kurang informasi bahwa pelayanan kesehatan reproduksi remaja bertujuan untuk melindungi remaja dari perilaku seksual beresiko, gitu ya. Oke. Nah, tadi ada, makanya saya tanya umur gitu ya. Apa bedanya anak sekolah sama remaja? Kapan disebut remaja? Jika usianya 10 tahun sampai 18 tahun. Ini berdasarkan Permenkes nomor 25 tahun 2014 tentang upaya kesehatan anak. Nah, sekarang dari perubahan fisik, ya,
apa yang terjadi perubahan. Sebenarnya remaja itu apa sih gitu. Dibilang remaja, kita sebenarnya apa sih gitu. Siapa sih kita? Apa sih yang sedang di pas apa sih kita ini gitu. Wah, bagus banget ya. Kakak siapa kan namanya Kak? Haira. Tangan buat Kakak Haira ya. Masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Ada lagi yang mau kasih pendapat yang lain? Kakak Haira umur berapa? 11 tahun. Pintar ya, udah 11 tahun tapi udah mengenal bahwa saya remaja. Saya sedang beralih dari anak-anak ke dewasa. Nah, kira-kira pergunakan membalut ketika menstruasi dan diganti paling lama setiap 4 jam atau setelah. Nah itu kalau habis pipis harus dikeringkan. Usahakan sih sebenarnya dia nggak boleh pakai tisu. Kalau di rumah pakai handuk. Gitu. Apa sih dibilang peralihan gitu ya? Karena pesat, namun secara emosi belum stabil gitu, gitu ya, butuh apa arah ya. Jadi sifat khas remaja ingin tahunya besar, menyukai petualangan, cenderung berani menanggung resiko atas perbuatan tanpa didahului oleh pertimbangan yang matang ya. Jadi kalau memang merasa diri seperti itu ya mudah-mudahan keluar dari sini, pulang dari balai ini ya, dari kegiatan ini mudah-mudahan sadar bahwa oh saya masih butuh dinasehati, saya masih butuh diarahkan gitu ya. Nah, kenapa khawatir terjadi perilaku seksual beresiko? Nah, apa sih perilaku seksual berisiko? Apa? Coba. Saya tingginya sama bapak saya, kenapa sih saya selalu dimarahin? Kenapa sih saya selalu dinasehatin gitu ya? Padahal saya udah gede kayak gini loh gitu. Ya, tadi fisiknya tumbuh besar, namun secara emosi masih labil, belum matang, sehingga kalian remaja butuh arahan supaya bisa beradaptasi dengan baik menjadi generasi yang kuat ya. Kemudian apalagi kehamilan yang tidak diinginkan. Jadi kalau ada ibu atau bapak di rumah atau nanti ada dari kegiatan seperti ini, nah tolong dijalankan dengan baik gitu ya. Ada nggak yang tahu istilah puber kan? Ih lagi puber ya gitu. Apa sih sebenarnya puber itu? Kalau secara teori puber itu adalah terjadi kematangan organ reproduksi pada wanita. Sudah terjadi menstruasi, pada laki-laki sudah terjadi mimpi basah. Yang kalau terjadi pertemuan antara sel sperma dan sel telur ya, yang tidak sengaja ataupun disengaja ataupun baru sekali gitu ya, itu akan terjadi kehamilan yang tidak diinginkan gitu ya gitu. Jadi kalian mesti sadar, mesti hati-hati ya. Jadi tadi Bu Ira udah bilang di depan tolong dijaga. Tadi caranya gimana Bu ngejaga? Ditutupi ya, jangan pakai pakaian yang pendek. Pinggulnya sudah besar, pakaiannya agak panjang dikit di bawah pantat gitu. Memang kan kalau yang rumah suka banget gitu ya, lepas-lepas ya, boleh lah tapi bawahnya dikit gitu ya, gitu supaya aman sentosa. Tadi pasti yang pertama dirugikan ketika terjadi kehamilan tidak diinginkan adalah pihak wanita, tidak, sangat paling pertama. Jadi tolong dijaga dengan baik-baik ya organ reproduksi yang kalian miliki. Ini banyak sekali ya, banyak sekali gitu ya, nggak usah disebut satu-satu. Nah, kalau sampai terjadi aborsi ada undang-undangnya, yaitu perempuan yang dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungan atau menyuruh orang lain dihukum penjara selama-lamanya 4 tahun. Ya. Kemudian kalau dengan sengaja itu selama 12 tahun. Jadi kalau ketahuan sampai ada yang aborsi gitu ya, itu gitu ya. Sebenarnya informasi aja cakrawala ya, bahwa oh ternyata kalau kita kira-kira jatuh cinta itu normal nggak? Normal. Boleh nggak? Boleh. Ada nggak yang larang? Nip. Boleh nggak? Suka itu boleh nggak? Boleh. Ada yang larang nggak? Ada. Itu keyakinannya. Ya. Namun kira-kira sudah boleh belum kalian
melanjutkan ke hubungan yang khusus atau yang close gitu ya, atau yang terlalu ya, pertumbuhan remajanya belum matang. Kalau hamil banyak akan terjadi penyimpangan, akan terjadi kerugian baik buat ibunya ataupun bayinya dan juga bapaknya. Aturannya batas usia minimal menikah pada laki-laki adalah 19 tahun. Boleh. Jadi kalau sekedar suka boleh, tapi kalau sampai mikirin yang macem-macem, yang jauh gitu tidak boleh. Jadi sukanya disimpan. Ya, disimpan. Kemudian justru sukanya itu menjadi semangat hidup supaya nanti menjadi orang sukses ya, kalau memang jodoh akan ketemu lagi gitu. Ya. Sekarang sesi tanya jawab. Dua penanya akan bertanya kepada narasumber, dipersilahkan. Yang berani bertanya bisa dapat hadiah yang mewah loh. Masalah remaja yang ada di Indonesia atau di Kota Depok deh, tadi banyak kan ya, boleh disebutin salah satu aja. Boleh yang bisa jawab. Oh iya boleh ya kan, mau dapet itu ya. Oh nggak boleh ya. Dapetnya pada sembunyi. Udah dapet denger aku. Gak denger ya. Alhamdulillah. Tahu. Meskipun sudah malam, tapi teman-teman masih semangat kan ya? Acara selanjutnya adalah pesan dan saran untuk Posmaja PKP. Kita mau dapat masukan dari teman-teman ini. Silakan teman-teman yang ingin memberikan pesan dan saran juga untuk Posmaja. 2 orang boleh ya? Mantap guys. Pesannya itu kesannya bagus lah, karena kan banyak remaja yang udah mulai ikut dalam kegiatan ini ya. Kayak Hanif, terus Opik, terus kemarin ada Ibnu dan yang lain. Semoga yang lain juga bisa ikut. Jadi dua-duanya. Pokoknya untuk kemajuan Posmaja. Semoga aja kemudian hari itu makin rame, makin banyak yang mau gabung gitu. Oke, terima kasih. Terima kasih ya. Kasih ilmunya juga bagus banget. Bisa remaja yang baru tumbuh juga kayak, maksudnya belajar bareng juga kan. Untuk pesannya paling lebih sering ada acara kayak gini juga. Terima kasih untuk semua yang telah kau berikan, tak akan pernah ku lupakan selama-lamanya. Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ij'alna wa auladana min ahli al-khair, min ahli al-barakah, min ahli al-sidq, min ahli al-ilmi wa ahli al-Quran, waj'alna wa iyyahum min asy-syarri wad-dhair, innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Aziz ya Ghafur ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wahbiya wal ma'ab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demi acara kita telah lewati bersama. Tibalah kita di penghujung acara. Kami selaku pemandu acara memohon maaf apabila ada kesalahan. Belum selesai, Res. Aku ada pantun loh. Wah, apa tuh, Hanum? Pak, untuk singgah ke Gunung Merapi. Cakep. Saya ucapkan sampai jumpa. Terima kasih yang sudah hadir hari ini. Mari kita tutup kegiatan hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. 1, 2, 3.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video dulu, video.